selesai tengah 2. Tiap hari beli bola ya. Wih, kamu pas dari kamar kamu masih ada video baru. Ini apa itu? Ini apa? Ini video? Itu video apa ya? Sudah, tonton aja. Drama Jepang. Dia subtitle bawah. Ini jadi berapa? Jadi berapa ini? Panas. Bagi link kan? Ya, ini pakai aplikasi. Oh, aku pakai aplikasi. Wih, itu yang gue kirim. Kedudukan Jepang di Indonesia dimulai tahun 1942 sampai 1945. Pada awal abad ke-20, Jepang muncul sebagai kekuatan yang baru di wilayah Asia Timur yang ambisius dan agresif. Setelah berhasil mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905, Jepang terus memperluas pengaruhnya ke wilayah Asia Timur dan Pasifik. Ambisi ini kemudian mencapai puncaknya ketika Jepang bergabung dengan poros dalam Perang Dunia Kedua bersama Jerman dan Italia. Indonesia yang saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda menjadi sasaran penting dalam ekspansi Jepang ke wilayah Asia Tenggara. Alasannya bukan hanya karena letak geografisnya yang strategis, tetapi juga karena kekayaan sumber daya alamnya seperti minyak, karet, dan bahan tambang yang sangat dibutuhkan Jepang sebagai alat pendukung untuk mesin perannya. Salah satu pemicu utama agresi yang dilakukan oleh Jepang adalah embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1941 yang membuat Jepang harus mencari sumber energi alternatifnya. Maka Indonesia pun menjadi target utamanya. Serangan pertama dilakukan oleh Jepang kepada Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941 yang menandai dimulainya Perang Pasifik. Bersamaan dengan itu, Jepang pun mulai menyerbu Asia Tenggara secara besar-besaran termasuk negara Filipina, Malaysia, dan Hindia Belanda. Dengan taktik Blitzkrieg atau perang kilat, Jepang pun berhasil menguasai berbagai wilayah strategis di Indonesia. Mereka mulai merebut Tarakan, Balikpapan, Palembang, hingga Batavia yang saat ini adalah Jakarta dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, Belanda pun mulai menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret tahun 1942 lewat perjanjian Kalijati. Namun, Jepang tidak hanya menggunakan kekuatan militer, melainkan mereka membawa propaganda ideologis seperti Hako Ichiu atau satu keluarga di bawah langit dan gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Nippon sebagai pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Propaganda ini bertujuan untuk memunculkan citra Jepang sebagai saudara tua yang datang dari Asia untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Sayangnya, semua itu hanyalah ilusi. Ternyata pendudukan Jepang lebih kejam dibandingkan dengan pendudukan Belanda. Sistem pemerintahan yang digunakan Jepang adalah sistem militer yang bersifat otoriter dan represif. Rakyat Indonesia tidak diberikan ruang kebebasan, melainkan dimobilisasi secara paksa demi kepentingan perang Jepang. Kebijakan di bidang militer dan juga politik. Di bidang politik, Jepang membubarkan seluruh organisasi rakyat dan memberhentikan seluruh aktivitas politik. Sebagai gantinya, Jepang membentuk gerakan 3A dan juga Putera. Meskipun bersifat manipulatif, nyatanya secara tidak langsung ini menjadi tempat di mana lahirnya benih-benih nasionalisme. Di bidang militer, Jepang membentuk organisasi semi-militer seperti Senedan dengan fokus merekrut para pemuda, kemudian Keibodan untuk fokus pertahanan sipil, dan Heiho sebagai perbantuan di bidang militer, serta terakhir PETA sebagai pembela tanah air. Tujuannya yang semula untuk membantu Jepang dalam perang, tetapi kemudian ini menjadi modal perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia.
Kebijakan ekonomi Jepang sangat eksploitatif. Seluruh kekayaan alam dimanfaatkan Jepang untuk kebutuhan perang. Masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman strategis seperti kapas dan jarak. Pokoknya semuanya ditanam untuk kebutuhan perang. Akibatnya, masyarakat Wonosobo dan Purworejo terjadi krisis pangan. Akhirnya, ke masyarakat dan orang-orang sekitar terjangkit gizi buruk. Jepang membuat sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Banyak warga pribumi yang dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah untuk membangun jembatan, jalan, kereta api, dan juga pangkalan militer. Hasilnya, banyak warga pribumi yang meninggal dunia. Selain itu, banyak wanita Indonesia yang dipaksa untuk menjadi budak seks melalui praktik sistem jugut yanfu atau wanita penghibur. Di satu sisi, Jepang menghapus diskriminasi ala pemerintah Belanda. Jepang membuka akses yang begitu luas ke sekolah. Namun, kurikulum diarahkan pada yang pertama, propaganda terhadap kekaisaran Jepang. Yang kedua, pelatihan fisik dan militer. Yang ketiga, bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, guru diwajibkan ikut kursus bahasa Jepang dan siswa ditanamkan loyalitas terhadap kekaisaran Jepang. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan dijadikan sebagai alat indoktrinasi, bukan sebagai kebebasan. Dampak umum terjadinya penjajahan Jepang di Indonesia di beberapa bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, di bidang politik, yaitu terjadinya pembungkaman aspirasi dan pengawasan ketat oleh Kempetai atau polisi militer. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu terjadinya kelaparan, kemiskinan, dan kematian massal. Yang ketiga, di bidang sosial, yaitu terjadinya Romusa atau kerja paksa oleh Jepang, Jugen Ianfu atau wanita pribumi yang dijadikan pemuas nafsu bagi penjajah Jepang, dan juga penderitaan psikologis. Kemudian, di bidang pendidikan, yaitu hilangnya rasa nasionalisme dan munculnya pelatihan militer sejak dini. Namun, di balik penjajahan Jepang itu memunculkan rasa nasionalisme dan semangat bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Pendudukan Jepang adalah babak tragis sekaligus transformatif. Penindasan yang dilakukan oleh Jepang justru melahirkan banyak perlawanan. Organisasi seperti PETA, Putra, dan BPUPKI menjadi jalan bagi tokoh-tokoh nasional untuk merancang kemerdekaan. Menurut George Cahin dan Franz Fanon, kolonialisme tidak hanya menguasai secara fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran rakyat. Dan ketika kesadaran itu bangkit, kolonialisme mulai goyah. Masa Jepang menunjukkan bahwa dari penderitaan muncul keberanian dan tekad untuk merdeka. Saran untuk generasi muda dan pemerintah, bahwa pendidikan sejarah itu harus diperluas dan diajarkan untuk semua golongan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Dan sejarah itu perlu dipergunakan sebagai alat refleksi diri dan alat untuk pemikiran kritis bagi bangsa ini. Anti-kolonialisme harus tetap dipertahankan, terutama dalam mengatasi masalah dominasi ekonomi global pada saat ini, seperti melawan ketergantungan ekonomi terhadap negara maju dan mencegah eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing. Sebab pada dasarnya sejarah itu adalah alat untuk mengingat, memahami, dan mengatasi masalah pada masa sekarang dan masa depan. Oh gitu. Demikian video tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kami kelompok genap A3 mengucapkan